kasih yang kau berikan, korbanmu disalib, darahmu tercurah, supaya aku selamat. Tubuhmu dihancurkan, bilurmu berdarah, supaya aku disembuhkan. Dari atas tak terbilang, tak terbilang apa yang kau lakukan, tak terukur kasih yang kau berikan, korbanmu disalib, darahmu tercurah, supaya aku selamat. Tubuhmu dihancurkan, bilurmu berdarah, supaya aku disembuhkan. Segala puji hormat bagimu Tuhan, Allah yang terima pujian. Kurindu membalas kasih-Mu Tuhan, hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Segala puji hormat bagimu Tuhan, Allah yang terima pujian. Kurindu membalas kasih-Mu Tuhan, hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. tunggal dari atas. Tak terbilang apa yang kau lakukan, tak terukur kasih yang kau berikan, korbanmu disalib, darahmu tercurah, supaya aku selamat. Tubuhmu dihancurkan, bilurmu berdarah, supaya aku disembuhkan. Kita angkat tangan kita. Segala puji hormat bagimu Tuhan, Allah yang terima pujian. Kurindu membalas kasih-Mu Tuhan, hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Segala puji hormat bagimu Tuhan, Allah yang terima pujian. Kurindu membalas kasih-Mu Tuhan, hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Segala puji hormat bagimu Tuhan, Allah yang terima pujian. Kurindu membalas kasih-Mu Tuhan, hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu.
Kami sembah Engkau Tuhan kami. Kami agungkan, kami tinggikan. Allah yang hidup, yang maha kuasa, Allah yang maha esa. Engkau sesembahan kami. Haleluya. Dengan darah yang mahal Engkau menebus kami menjadi milik-Mu Tuhan. Dengan darah yang mahal Engkau menyucikan hati nurani kami dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kami senantiasa ada di hadapan-Mu Tuhan. Dengan tubuh yang dihancur-hancurkan, Engkau pulihkan keadaan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami ada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan hanya karena korban-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang mengasihi kami, dan kasih-Mu sungguh sangat terbukti. Terima kasih Tuhan, layakkan kami di hadirat-Mu. Urapi kami, memuliakan Engkau hari ini Tuhan. Pimpin kami semuanya menyenangkan hati-Mu. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani Tuhan. Engkaulah memakai kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami, mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, operator singer, demikian juga pelayan koletan. Biar nyata kuasa urapan-Mu dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Mari Tuhan pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, serta pimpin hamba-Mu Tuhan. Berkaryalah Engkau menyatakan kasih-Mu lewat lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Kami rasakan perhatian-Mu, kami rasakan kasih-Mu. Engkau mengasihi kami semuanya, Engkau memperdulikan kami, dan Engkau Allah yang bertindak menolong kami dengan kasih-Mu yang tiada terukur. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada saudara-saudara yang dalam perjalanan menuju tempat ini, mari Tuhan tolong untuk bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang berhalangan datang, Engkau juga menolong mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Lingkungan kami Engkau berkati, Engkau berikan sukacita, damai, sejahtera. Juga gereja-gereja yang beribadah bersama dengan kami, Engkau memberkati sebagaimana Tuhan memberkati kami hari ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau begitu baik mengasihi kami Tuhan. Dan hari ini juga percaya Engkau hadir bagi kami untuk memberkati kami. Dan jika ada kuasa-kuasa kegelapan roh-roh jahat udara, segala bentuk pekerjaan iblis dan setan yang mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati menolaknya, mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus yang berkati keluar. Lemah oleh saudara Yesus. Terima kasih Bapa, hanya Engkau saja yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami perlaskan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita persilakan duduk. Haleluya, kita bersyukur hari ini. Sungguh kita berbahagia karena hari ini kita ada di hadirat Tuhan. Saat-saat yang kita tunggu-tunggu dan saat-saat yang kita nanti-nantikan. Begitulah kerinduan orang-orang percaya. Haleluya. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Shalom. Shalom. Kita angkat pujian kita. Sudahkah kita siap sedia? Kita siap
Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus telah kembali untuk menangkan kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Jemaat dari atas, sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus telah kembali untuk menangkan kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita semua perlu selalu diingatkan bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Yohanes sendiri berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus sendiri mengatakan, Yesus sudah diambang pintu. Artinya, supaya jangan ada lagi menunda-nunda untuk bertobat. Jangan ada lagi menunda-nunda untuk melakukan firman Tuhan. Jangan ada lagi yang bermain-main, tapi sungguh-sungguh menantikan Tuhan dalam ketekunan. Itulah sebab senantiasa katakan, Tuhan tidak lama lagi. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah diambang pintu. Makanya saatnya gereja Tuhan bersungguh-sungguh, lebih serius lagi untuk datang kepada Tuhan agar nanti tidak kecewa. Itulah sebab senantiasa ujian ini boleh diperdengarkan kepada kita agar kita tidak bermain-main lagi, tapi lebih serius lagi, sebab waktunya tidak banyak lagi, waktunya sudah sedikit. Waktu untuk mempersiapkan diri tidak lama lagi, tidak banyak, tapi sangat sedikit. Dan waktu yang sedikit itu sangat berharga bagi kita. Itulah kesempatan bagi kita untuk kita boleh layak di hadapannya. Puji Tuhan, masih kita angkat pujian kita, api kemuliaannya. Saya undang kita semua dengan bersuka cita, tanpa pujian ini saya undang kita semua bersama kita bangkit berdiri. Dengarkan suara berdiri. Haleluya. Dengarkanlah
semua, bangkitlah derajatnya, hati kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara Nabi. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, melangkah tinggi panggilan. Yang maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh. Api kemuliaannya, Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah derajatnya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. api kemuliaannya, Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah derajatnya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. haleluya. Puji Tuhan, kita persilakan dulu. Haleluya. Tuhan berikan Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita, memperlengkapi kita untuk berkemenangan. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita. Allah kita besar. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Allah kita besar. Yesus Allah besar. Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia.
hidup dalam kasih-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Tiba saatnya kami buka ruang kesaksian bagi saudaraku yang mau menyaksikan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, apapun pekerjaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, perkara-perkara besar, perkara-perkara yang ajaib, kami persilakan dan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan. Tangkap pujian kita, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Sekali lagi, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku Selanjutnya kami lagi, mempersembahkan pujian dari Sangko. Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku.
Haleluya. Puji Tuhan, satu pujian yang sungguh indah, satu pujian yang memberitakan bagaimana baiknya Tuhan bagi kita. Dia tak pernah berhenti mengasihi kita jika kita tidak pernah berhenti berharap padanya. Selalu nyata pertolongan Tuhan, mujizatnya.
Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita akan berikan persembahan kita pada kesempatan ini. Dan sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Maha besar Engkau Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Dan kami di bumi ini senantiasa merasakan kasih-Mu, perhatian-Mu, pemeliharaanmu yang ajaib Tuhan. Terbuktikan boleh ada hari ini di hadirat-Mu, memuji-muji Engkau, mempersembahkan puji-pujian kami. Dan juga kami akan membawa persembahan-persembahan kami yang kami rindukan senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu, dan Engkau membalaskannya berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa di surga, Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kita, Allahku memenuhi keperluanku. Pemeliharaan Tuhan bagi kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita disediakan bagi kita untuk kemuliaan-Nya. Puji Tuhan, kita akan menikmati firman Tuhan
firman Tuhan yang sangat kita butuhkan. Sebab firman Tuhan katakan kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk menampung firman Tuhan. Sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri. Tangkap pujian kita. Ku mau seperti Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk.
Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus. Amin. Seperti-Mu Amin. Engkau Tuhan sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Biar Engkau sucikan kami Tuhan dengan kuasa firman-Mu yang terus menyucikan kami Tuhan. Kami sadar masih banyak hal yang harus diperbaiki dari kehidupan kami. Banyak kekurangan, cacat, celah kami Tuhan. Hanya dengan terang firman-Mu menerangi hidup kami, sehingga tidak ada satupun yang disembunyikan dari dosa-dosa kami Tuhan. Setiap teguran firman-Mu adalah tanda kasih sayang-Mu kepada kami Tuhan. Karena Engkau segera datang, Engkau akan temukan gereja-Mu tanpa cacat celah. Dan oleh karena itulah kami butuhkan firman-Mu menyucikan kami. Siang hari ini kami buka hati kami ya Tuhan. Urapi kami Tuhan. Setiap firman-Mu kami dengar, kami perhatikan, kami mengerti, sampai kami praktekkan dalam kehidupan kami. Janji-Mu berkata Engkau segera akan datang dan tidak akan menundanya lagi. Dan biar kami juga mempersiapkan diri kami Tuhan. Terima kasih segala sesuatu yang mengganggu perhatian perasaan kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini, penuh damai sejahtera untuk menerima firman-Mu. Sejauh mana suara kami didengar, setiap orang yang melihat acara ini berkati hati mereka. Ketika ada kesulitan, ulurkan tangan-Mu, mereka memohonkan doa jamahan Tuhan juga terjadi bagi mereka Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami peralaskan doa kami ini, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur pada kesempatan pagi siang hari ini kita semuanya diberkati oleh Tuhan dengan tubuh yang sehat. Ya, Tuhan berikan bagi kita saudara-saudara sukacita dari sorga menyertai hidup kita sekalian. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya saudara-saudara. Masih tema kita, jika Tuhan izinkan, di pemberitaan berikut kita akan mempelajari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang lain. Tapi hari ini bagian yang terakhir adalah Filipi pasal yang keempat, suratan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Saudara-saudara, kita lihat kembali ayat yang sudah kita pelajari saudara-saudara, yaitu ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 kita akan temukan kembali, baca ayat ini, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh saudara-saudara. Tuhan memenuhi segala keperluan kita. Ya, Tuhan memenuhi segala keperluan kita dari kekayaannya. Ya, dan kita bersyukur saudara-saudara. Kita baca ayat ini, Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Ini saudara-saudara, dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi setelah jemaat Filipi sangat peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Jemaat Filipi peduli terhadap pelayanan Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berangkat ke Makedonia. Bahkan ketika Rasul Paulus juga berada di Tesalonika, sidang jemaat Filipi sangat peduli. Ya,
Ya, bahkan ketika Rasul Paulus berada di penjara di Roma, jemaat Filipi sangat peduli, memberikan dukungan, memberikan doa, memberikan pemberian dana, bukan karena jemaat Filipi kaya raya berkelebihan, bukan, tapi karena dasar imannya, karena dia percaya apa yang diberikan buat pekerjaan Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan akan membalasnya, Tuhan akan memberikan keperluannya dari kekayaannya. Saudara-saudara sekalian, hal yang sama terjadi bagi kita, bagi gereja Tuhan. Sepanjang zaman, selama masih ada gereja Tuhan di dunia ini, gereja Tuhan itu dipelihara dari kekayaan Tuhan yang sangat besar. Dan inilah yang selalu kita doakan, saudara-saudara sekalian, supaya kita juga di dunia ini sudah semakin terbatas, keadaan dunia semakin terbatas, semua fasilitas di dunia makin berkurang, makin habis dan makin habis, sampai satu saat tidak ada lagi yang bisa kita andalkan di dunia ini, saudara-saudara. Ya, jadi Tuhan memelihara kehidupan kita, ya, berlaku bagi seluruh kita, yaitu kehidupan kita yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Ya, jangan berharap kepada perkara dunia, berharaplah kepada kekayaan Allah yang memenuhi kebutuhan kita. Jadi kepada seluruh kita, terutama kita berada di akhir zaman ini, gereja Tuhan seluruh dunia yang percaya dan berharap kepada Tuhan, dia akan dipelihara dari kekayaan Tuhan yang sangat luar biasa. Demikian juga bagi gereja Tuhan yang taat dengar-dengaran, seperti jemaat Filipi, taat dengar-dengaran terhadap apa yang diminta Tuhan. Tuhan pelihara dia dari kekayaan dari Tuhan. Bahkan yang ketiga, yang peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Jadi 3 syaratnya supaya kita dipelihara dari kekayaan Tuhan, saudara-saudara. Percaya dan berharap sepenuh hati kepada Tuhan. Ini syaratnya. Ya. Yang kedua, taat dengar-dengaran kepada segala perintah Tuhan. Pasti kita dipelihara dari kekayaan Tuhan. Yang ketiga adalah peduli terhadap pelayanan, terhadap pekerjaan Tuhan. Kesalahan gereja Tuhan, kenapa gereja Tuhan makin khawatir, makin sengsara, ya, makin tidak percaya hari esoknya, masa depannya, karena nggak berharap sepenuh kepada Tuhan. Sedikit hartanya itu diharapkan, itu diandalkan, itu dibangga-banggakan. Tuhan akan bilang, kau berharap kepada hartamu, selamatlah. Tapi kita berharap kepada kekayaan Tuhan, ya, yang selalu banyak cara untuk memelihara kita. Bahkan di daerah tandus, di daerah kering, Abraham berada di daerah tandus, Tuhan bisa adakan mujizat-mujizat. Tanah Israel dulu tanah yang tandus, bisa mujizat-mujizat terjadi. Kenapa? Karena berharap kepada Tuhan, berharap sepenuh kepada Tuhan, taat sepenuh, bahkan peduli terhadap pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Jadi ini yang harus kita benahi di dalam hidup kita, supaya kita menikmati kekayaan Allah yang memenuhi segala keperluan kita. Berharap sepenuh kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Ya, taat dengar-dengaran, peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Di Alkitab kita, setiap orang yang peduli terhadap pekerjaan Tuhan, dia dijamin dari kekayaan Tuhan yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Nah, hari ini kita pelajari, ya, Tuhan pelihara kita, segala keperluan kita dari kekayaannya Allah, kekayaan Tuhan yang tidak terbatas. Kegunaannya supaya kita tidak bergantung kepada perkara dunia. Kita lihat seorang kaya di Alkitab, orang kaya yang bodoh kata Alkitab. Sudah kaya, penghasilannya melimpah, tapi karena dia berharap bahwa hartanya itu bisa menjamin hidupnya, tidak berharap kepada Tuhan, kekayaannya itu habis. Dan kalau nyawamu diambil malam ini, kemana itu hartamu? Jadi kita walau diberkati Tuhan, saudara boleh berhasil, usaha kita berhasil, pekerjaan kita berhasil, nampaknya masa depan kita, wah pastilah, tidak ada ragu-ragu saya, kekayaan bisa dinikmati oleh anak saya dan cucu saya, bisa. Tapi Alkitab membilang selama dia berharap kepada hartanya, Tuhan akan bilang kau adalah kaya yang bodoh. Ya, nah inilah yang kita pelajari. Kenapa kita bergantung kepada kekayaan Allah? Supaya kita tidak bergantung kepada apa yang kita miliki hari ini.
Saudara boleh apa saja, tapi janganlah bergantung hidup kita dari harta kita. Ya, Lukas pasal yang ke-12, Lukas pasal 12, ya, ayat yang ke-15. Saudara-saudara temukan di Alkitab saudara. Kita akan baca ayat ini. Ya, Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Mulai kita akan baca ayat ini saudara-saudara sekalian. Ya, Lukas 12 ayat 15. Kalau sudah menemukan kita baca bersama. 1, 2, 3. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Nah, sudah berhasil saudara-saudara. Ya, di ayat ini mengatakan dia sudah nggak punya tempat lagi untuk menyimpan kekayaannya. Saya baca ayat ini saudara-saudara, ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 18 lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19 sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tapi firman Tuhan, firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan hartanya bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, hidup kita bergantung dari kekayaan Allah. Ya, jangan pernah bergantung kepada apapun yang kita miliki. Satu saat akan habis, akan berakhir semua saudara-saudara. Kita harus bergantung dari kekayaan Allah yang sanggup menjamin hidup kita. Ya, siapa ini orang kaya yang bodoh ini? Orang yang tamak. Ya, tidak peduli kepada sesama, tidak peduli kepada pekerjaan Tuhan, mengandalkan hartanya, berharap kepada apa yang dia miliki. Dan inilah yang satu saat Tuhan katakan, jika semua diambil dari hidupnya, kemana dia pergi saudara-saudara. Jadi ini yang pertama, kita diperkenalkan kepada kita kekayaan Allah yang sanggup memelihara kita. Kalau orang kaya ini sadar bahwa apa yang dimiliki itu dari Tuhan, pasti dia tidak tamak saudara-saudara. Ya, makanya disebutkan ayat 15, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ya, ciri orang yang tidak berharap kepada hartanya, dia tidak tamak, selalu menabur, memberi. Ingat, Abraham tidak sekedar diberkati, ada maksud Tuhan. Abraham diberkati supaya jadi berkat. Jadi saudara, ketika kita berdoa, Tuhan berkatilah aku, jangan hanya berhenti di situ. Ya, berkatilah aku supaya aku jadi berkat bagi orang lain. Ya, Lot berbeda. Lot diberkati tapi tidak menjadi berkat. Ya, saudara harus kita koreksi, siapa yang tidak menjadi berkat? Dia tamak. Dia menganggap bahwa hartanya itulah sanggup memelihara dia. Lot sangat begitu prinsipnya. Ngumpulkan harta di Sodom Gomora. Gak pernah membangun mezbah. Di hari-hari lalu saya sebutkan, gak peduli kepada orang lain, gak pernah peduli terhadap yang lain, sehingga hartanya hanya terkumpul di Sodom Gomora. Dan ketika Tuhan berkata Sodom Gomora akan di bumi hanguskan, dia sangat ketakutan. Karena dia hidup bukan dari harta dari Tuhan. Beda Abraham. Abraham percaya hidupnya adalah bergantung dari harta dari Tuhan. Kemana dia pergi pasti dicukupkan oleh Tuhan. Sampai keturunannya. Bahkan harta Tuhan bisa mengadakan negeri, kota yang dibangun oleh Allah. Ibrani berkata,
Abraham karena diberkati dan menjadi berkat, Tuhan membangun satu kota. Ya, satu kota Yerusalem baru dibangun oleh Tuhan bagi orang yang hidup mengandalkan kekayaan dari Tuhan, saudara-saudara. Ini yang pertama. Kekayaan Tuhan memenuhi keperluan kita agar kita jangan bergantung ya pada kekayaan apapun yang kita miliki. Jangan pernah andalkan harta kita. Ya, satu saat banyak orang nanti kita lihat di dunia ini kehabisan harta, ada yang tertipu, ada yang dicuri, ada gempa bumi, ada bencana alam. Sudah lihat bencana alam, saya kalau melihat itu mobil-mobil tenggelam saja di situ, rumah-rumah hancur. Bayangkan kalau dia menggantungkan hidupnya pada hartanya, dia akan stres. Dia mungkin akan mengutuk Tuhan, kenapa Tuhan izinkan bagiku? Tapi kalau dia berharap kepada Tuhan, pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Banyak orang ketika terjadi masalah dalam hidupnya, dia berubah, mulai cari Tuhan, mulai cari gereja, mulai banyak berdoa. Kita orang kaya ini gak berdoa, ya, gak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagaimana dia merombak lumbungnya, memperbesar. Dia bilang, hai jiwaku, dianggapnya hartanya itu membuat jiwanya tenang. Ya, diizinkan Tuhan hari-hari ini, karena di akhir zaman dua terjadi. Makin banyak malapetaka di dunia, makin sungguh-sungguh orang berdoa, sungguh-sungguh dekat Tuhan. Tapi makin terjadi malapetaka di dunia, banyak orang meninggalkan Tuhan dan gak percaya kepada Tuhan. Saya selalu katakan, pilihan mana kita? Dunia makin susah. Alkitab berkata akhir zaman adalah masa yang sukar. Masa yang sukar. Gak bisa kita tolak ayat ini. Ya, akhir zaman adalah masa yang sukar. Itu sudah kata Alkitab dan sudah digenapi sekarang ini. Tapi bagaimana kita di masa sukar? Makin cari Tuhan. Yang tepat makin cari Tuhan. Sukar, cari ekonomi, cari apa saja, kesusahan di mana-mana. Carilah Tuhan. Amos berkata, Amos yang ada di kitab Amos, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Ya, semakin kita cari Tuhan, ada jaminan hidup. Tinggalkan Tuhan, hidup kita sekarang terancam, sampai hidup kekal juga terancam, saudara-saudara. Nah, makanya Tuhan memenuhi segala keperluan kita. Untuk belajar kita bergantung kepada kekayaan Tuhan. Prakteknya seringkali saya sebutkan, kalau saya gak beribadah, apa besok saya makan? Itu yang saya pikirkan. Kalau saya gak berdoa hari ini, apa yang saya makan sepanjang hari? Karena Tuhan berkata, berdoalah. Diajarkan oleh Tuhan, berikanlah makanan kami pada hari ini secukupnya. Saudara yang gak berdoa hari ini, saudara gak terancam hidup saudara sepanjang hari. Ya, hanya orang yang berharap kepada kekayaan dari Allah baru berkata, doa Bapa kami, berikanlah makanan kami pada hari. Coba baca, siapa yang sungguh-sungguh berdoa? Jawabannya, karena dia percaya, bergantung kepada Tuhan dan minta hidupnya dari kekayaan dari Tuhan. Ya, kalau nggak dari kekayaan Tuhan, ngapain harus berdoa? Inilah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, mungkin saudara juga. Doa pagi juga enggak. Karena menganggap nggak berdoa pun saya, gaji saya jalan. Ya, nggak berdoa pun saya, usaha saya terus jalan. Jadi ngapain kita berdoa? Tapi kalau kita sadar bahwa hidup kita dipelihara dari kekayaan Allah, setiap hari kita berdoa, berilah makanan kami hari ini secukupnya. Coba Matius, doa Bapa kami, saudara-saudara. Ya, hanya orang yang bergantung kepada kekayaan dari Tuhan bisa setiap hari dekat dengan Tuhan. Pasal yang ke-6, coba ayat kita baca ayat ini, saudara-saudara, ya, doa Bapa kami. Jadi Tuhan Yesus mengajari kita berdoa supaya bergantung sepenuh dari kekayaan Allah yang memelihara kita. Mari ayat yang ke-9, Matius 6 ayat 9, 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sampai di situ dulu. Kenapa kita minta berikanlah makanan kami pada hari secukupnya? Karena kita bergantung hidup kita dari kekayaan Allah.
Maka selalu saya bilang, kenapa terancam hari ini, terancam hidup kita, besok bagaimana, besok dan seterusnya. Karena kita nggak bergantung dari kekayaan Allah. Ketika kita bergantung dari kekayaan Allah, hari ini kalau tidak berdoa kita, apa yang saya makan? Ya, apa yang saya makan? Tapi ketika bergantung kepada kekayaan setiap hari, Tuhan katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Mari saudara-saudara, ya, yang belum berdoa, jangan bangun pagi berdoa pun enggak. Ya, hanya berdoa. Kalau ditanya berapa kali berdoa sehari? 3 kali. Oh, 4 kali, 3 kali. Kapan itu? Doa makan saja. Ya, makan pagi berdoa, makan siang berdoa, makan malam berdoa. Setelah itu enggak berdoa, enggak berdoa sama sekali. Enggak bersyukur. Ya, kita harus bergantung hidup kita dari kekayaan Allah, supaya setiap hari, kalau masih ada hari kita jalani, Tuhan hari ini hidupku bergantung dari kekayaan-Mu secukupnya. Ya, kemarin sudah saya sebutkan, secukupnya itu ukuran Tuhan, jangan ukuran daging kita. Daging kita ini gak pernah cukup. Ya, tapi secukupnya. Tuhan kasih yang terbaik, yang sesuai dengan keadaan kita. Ya, Tuhan berikan kita secukupnya. Ini yang pertama. Tuhan memelihara kita dari kekayaannya. Pertama, supaya setiap hari kita bergantung kepada kekayaan Tuhan, bukan kepada kekayaan kita. Orang bodoh tadi bergantung kepada hartanya, kepada kekayaannya. Yang kedua, supaya kita tetap rendah hati, saudara-saudara. Ya, kalau disebutkan berikanlah kami pada hari ini secukupnya, supaya kita rendah hati. Berarti kalau kita meminta, kita yang di bawah. Tuhan, orang meminta itu kan tangannya di bawah. Ya, kita rendah hati, Tuhan berikan kami hari ini. Dan setiap kita rendah hati meminta kepada Tuhan, pasti diberikan bagi kita. Tuhan pernah ancam di akhir zaman, orang-orang kaya juga. Coba 1 Timotius pasal yang ke-6. Kekayaan yang bukan dari Tuhan tidak bisa dinikmati. Tapi kalau kita rendah hati meminta kepada Tuhan, segala yang Tuhan berikan itu untuk kita nikmati. 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ya, kalau berkat dari Tuhan untuk dinikmati. Kalau bukan berkat dari Tuhan, bukan untuk dinikmati, hanya untuk dilihat, saudara-saudara sekalian. Ayat yang ke-17. Ya, orang-orang kaya jangan tinggi hati. Ya, orang tinggi hati itu karena menganggap dia punya bukan dari Tuhan, bukan dari kekayaan Tuhan. Oh, saya punya ini karena rezeki saya, karena nasib saya. Saya punya harta ya karena saya pandai berbuat. Kalau enggak punya. Ini tinggi hati. Ya, sehingga enggak bisa menikmati. Saya ulangi, kalau kekayaan bukan dari Tuhan enggak bisa dinikmati. Dia hanya bisa melihat. Makanya saudara koreksi diri kita. Ya, kalau kita hidup bukan dari kekayaan Allah, enggak bisa menikmati. Kita hanya melihat. Coba lihat ayat ini ya, 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-17, saudara perhatikan ini. Jadi saudara bisa bedakan kekayaan saya, apa yang saya miliki ini dari Tuhan atau bukan. Ya, ayat 17, 1, 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Sampai di situ juga. Orang-orang kaya yang menganggap berkatnya bukan dari Tuhan. Karena nasib saya, karena ini, karena diperingatkan, saudara-saudara. Jangan tinggi hati terhadap sesuatu yang gak tentu. Di ayat yang lain berkata semua di dunia hanya uap saja. Sebentar nampak habis semua. Itulah kekayaan di dunia. Perhatikan kekayaan dari Allah. Lanjutkan seperti kekayaan. Lanjut, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Beda ya? Beda. Jadi kalau dia punya sesuatu di dunia bukan dari Tuhan, dia akan menjadi sombong. Dia akan mencari kemuliaan. Oh, saya sudah begini, saya sudah punya ini, saya sudah punya ini. Seperti kaya yang bodoh tadi.
Tapi kalau dia kekayaan dari Allah, ya, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita bukan untuk disombongkan, bukan untuk dipoya-poyakan, tetapi segala sesuatu untuk dinikmati. Beda. Jadi saya selalu ajari, nampak itu saudara-saudara. Kalau dia hidup segala sesuatu dari Allah, dia bisa menikmati. Bukan untuk disombong-sombongkan, bukan untuk dipamer-pamerkan. Jadi kita koreksi saudara-saudara. Makanya jemaat Filipi sangat biar sederhana, tapi sungguh-sungguh hidup dari kekayaan dari Allah. Ya, jadi kalau dia kekayaan bukan dari Tuhan, ya, itu kekayaan yang tidak tentu, tidak menentu. Satu saat akan berakhir, satu saat akan habis saudara-saudara sekalian. Ya. Kalau dia kekayaan dari Tuhan, kita lihat selalu rendah hati. Nanti kita lihat dia begitu diberkati, makin cinta Tuhan, makin dekat keluarga, makin mengasihi Tuhan apa enggak? Ya. Kalau dia mengasihi Tuhan, semakin diberkati, makin bisa dinikmati, bisa jadi berkat bagi orang lain. Ada orang begitu diberkati Tuhan, makin hancur, makin kikir, makin tamak. Ya. Sampai seringkali kita membilang semakin kaya dia semakin gak dekat dengan keluarga, makin jauh dengan keluarga. Ini bukan dari Tuhan. Kalau dia dari Tuhan, makin kaya makin dekat dengan keluarga, bukan makin sombong. Coba dulu lagi miskin, oh keluarga dekat, semua dekat. Tapi begitu kaya mulai keluarga gak kenal lagi, siapapun gak ada. Ya, seharusnya begitu kita diberkati Tuhan untuk dinikmati. Siapa yang menikmati? Anak-anak kita, keluarga kita, dekat dengan kita. Dan terus itu seperti Abraham, diberkati Tuhan, mulai ngajak Lot keponakannya, diberkati sampai kepada seluruh orang lain dekat kepada Abraham, diberkati Tuhan sampai nggak habis-habisnya berkatnya. Kenapa? Karena dia hidup dari kekayaan dari Allah, saudara-saudara. Ya, itu yang kedua. Jadi kekayaan Allah memenuhi segala keperluan kita agar jangan bergantung kita kepada apapun yang di dunia ini. Yang kedua, supaya rendah hati, jangan sombong. Rendah hati kita, jangan tinggi hati. Rendah hati. Berkat Tuhan itu bisa kita nikmati, saudara-saudara. Semua berkat Tuhan untuk dinikmati, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk ditontonkan, dikasih tahu, oh hartaku begini, bukan. Nikmati. Ya, jangan saudara diberkati Tuhan, anak-anak kita hancur, anak-anak kita nggak bisa menikmati keluarga. Aduh, inilah bukan harta dari Tuhan. Ya, kalau harta bukan Tuhan begitu, bahkan sampai rela ngasihkan anaknya, korbankan anak, yang penting dia kaya. Ya, bahkan rela mengorbankan dirinya pun yang penting dia kaya. Itulah sistem berhala-berhala. Ya, tapi kita, kalau itu kekayaan dari Allah. Lupa saya ayatnya, kalau Allah memberkati kita, di Mazmur juga ya, Allah memberkati tidak dengan penderitaan, Allah memberkati kita dengan sangat luar biasa, tidak dengan kesusahan, kesukaran. Diberkati Tuhan kita dengan luar biasa. Ini yang kedua, saudara-saudara. Kekayaan Tuhan memenuhi segala keperluan kita agar jangan bergantung kepada perkara dunia. Yang kedua, jangan tinggi hati. Saudara-saudara, jangan tinggi hati. Dan yang ketiga hari ini, ya, Tuhan memberkati kita, ya, supaya kekayaan Tuhan tidak habis-habisnya. Saya ingat kemarin di PA, dari sekian banyak orang janda-janda di Israel ketika terjadi kekeringan selama 3,5 tahun di zaman itu. Ya, Tuhan tidak menyampaikan mujizat itu kepada janda di Israel, tapi janda kafir, janda Sarfat namanya, saudara-saudara, orang Sidon. Ya, bayangkan orang Israel waktu itu sudah berbalik, orang Israel sudah menyembah berhala, dipimpin oleh Ahab dan istrinya Isabel. Seharusnya orang Israel ketika ada masalah dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, tapi orang Israel enggak. Ada kekeringan, justru tinggalkan Tuhan, cari berhala-berhala. Makanya disebutkan di akhir zaman ada dua. Penderitaan membuat orang tinggalkan Tuhan, tapi ada sebagian lagi penderitaan makin cari Tuhan.
Moga tidak terjadi di akhir zaman nanti kita melihat orang Kristen justru nggak lagi percaya sama Tuhan, yang bukan Kristen yang percaya sama Tuhan. Ayat membilang yang dipanggil dahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terakhir. Ya, kita lihat di dunia ini banyak orang-orang yang bukan dari Kristen datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Tapi banyak orang Kristen lagi balik cari yang lain, Allah yang lain. Kita lihat sekarang, saudara lihat bagaimana keadaan dunia sekarang. Ya, orang Kristen bisa tinggalkan Tuhan. Ya, sama kayak di zaman Israel. Orang Israel sudah dibawa Ahab dengan Isabel untuk cari berhala-berhala yang lain. Tapi ada janda Sarpat dari Sidon, dia bukan orang Israel, dia orang kafir. Dia tinggalkan kekafirannya, dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, dia seorang kaya, sudah janda Sarpat ini seorang kaya, tapi habis sedikit demi sedikit habis hartanya, sedikit demi sedikit roti minyak habis, tinggal sedikit. Ayat membilang dia hanya punya rumah satu bertingkat di atas dari seorang yang kaya, jatuh miskin. Tapi dengan jatuh miskin dia percaya kepada Tuhan. Saya sering kali katakan kalau saudara lagi menderita, carilah Tuhan. Kita tengok janda Sarpat ini. Ketika segalanya sudah berakhir, kekayaannya habis semua, tinggal yang ada adalah tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli. Tapi kesempatan untuk mencari Tuhan. Kita di bangsa kafir nanti kalau ada masalah-masalah, krisis, apapun terjadi, carilah Tuhan, saudara-saudara. Jangan seperti orang Israel cari berhala. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja 17. Peringatan bagi kita di akhir zaman ini, saudara-saudara. Ya, supaya kita sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 17. Ya, pasal 17 ayat yang ke-12. Ya, di ayat selanjutnya kita lihat saja ya, ayat, atau saya coba ayat yang ke-9 atau ayat 7 mulai saya baca ya, saudara temukan. 1 Raja-Raja 17 ayat 7, demikian tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah, ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Coba hamba Tuhan Elia ini minta air, minta roti. Ya, tapi apa pengakuannya? Ayat 12 sama-sama kita baca ayat 12. 1, 2, 3. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Terus, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anak-anakku. Terus, dan setelah itu makannya, maka kami akan mati. Coba ya, demi Tuhan Allahmu, dia percaya bahwa Tuhan Elia itulah yang paling tepat. Tuhan yang selama ini dipercaya gak bisa menolong dia. Ya, dari kekayaannya habis semua, habis. Sekarang ini hanya tinggal tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli, itu pun sedikit. Tapi ketika dia percaya kepada Tuhan Allahnya Elia, apa yang dikatakan Elia pasti dari Tuhan. Apapun dikatakan dia percaya. Ya, dia tinggalkan berhala-berhalanya. Sekarang dia percaya kepada Tuhannya Elia, dan dia percaya kepada apa yang dikatakan Elia, firman Tuhan dia lakukan. Kita lihat ayat itu. Apa kata Elia? Lanjut kita baca, saudara temukan di Alkitab saudara, ayat 13. 1, 2, 3. Tetapi Elia berkata kepadanya,
Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Coba, ya, dia sangat percaya Tuhan Allah Elia yang hidup itu. Elia bilang, buat bagiku dulu. Ya, setelah itu bagi anakmu. Dia percaya Tuhannya Elia itu nggak berdusta. Ya, dia nggak berdusta, pasti dilakukan. Dan begitu dia bertindak percaya kepada Tuhan dan percaya kepada perkataan Elia, di bangsa Israel tidak percaya lagi. Apa dikatakan Elia sudah mereka nggak percaya. Raja Israel nggak percaya, apalagi rakyatnya. Tapi ini orang kafir, orang Sidon, orang Sarpat yang terkenal dengan penyembahan berhala di sana, berhala Baal. Ya, dia percaya apa yang dikatakan Elia. Sekarang dia pergi, saudara-saudara sekalian. Ya, buatlah bagimu dan bagi anak-anak. Buatlah bagiku dulu, baru buat bagimu dan bagi anakmu. 14, 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan menurunkan, memberikan hujan ke atas bumi. Diperhatikan 15, dia perbuat 15, 1, 2, 3. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Lanjut lagi saudara-saudara, 16, 1, 2, 3. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saya seringkali berkata, orang memberi untuk pekerjaan Tuhan gak pernah jatuh miskin. Ya, orang yang mendahulukan pekerjaan Tuhan tidak pernah menjadi jatuh miskin. Yang menjadi jatuh miskin ketika dia tidak mau memberi apa yang dikatakan Tuhan. Itulah orang Israel. Makin habis. Apa kata Tuhan menolak terus. Apa kata firman Tuhan disampaikan Elia nggak percaya. Tapi sekarang orang kafir janda Sarpat ini, dia percaya. Dikasih dulu kepada Elia roti. Setelah itu baru sama anak. Jadi dia percaya bahwa nggak pernah makin kurang, semakin diberi nggak habis-habisnya. Itulah kekayaan dari Tuhan. Saya selalu berkata, kalau kekayaan dari Tuhan, semakin diberi semakin tak habis. Ini di perjanjian lama. Di zaman Tuhan Yesus, 5 roti 2 ikan, semakin diberi semakin nggak habis. Itulah rahasia kekayaan dari surga. Semakin diberi nggak habis. 5 roti dibagi-bagi untuk sekian ribu orang gak habis-habis sampai berkelimpahan. Rahasia kekayaan Allah sangat berbeda dengan rahasia kekayaan dunia. Kalau kekayaan dunia bilang, kalau ku kasih habis. Kecuali ku kasih dapat bunga sekian, dapat hasil sekian. Ku kasih samamu 1, kasih besok 2. Itu dunia. Tapi kalau Tuhan, kekayaan dari Tuhan semakin diberi semakin tak habis-habisnya. Ayat ini berkata, gak pernah habis, berkurang. 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saya selalu katakan, kita hidup dari kekayaan Allah. Tidak tinggi hati. Tadi sudah disebutkan. Yang kedua, bisa membagi. Bisa membagi. Semakin membagi semakin tak berkurang. Saudara bisa lihat, saya sudah cukup panjang lebar melihat pelayanan. Dari keluarga saya, dari saya sendiri, setiap membagi untuk pekerjaan Tuhan tak pernah berkurang. Dan terus ada, terus cukup. Sampai satu saat, sampai selesai kekeringan itu, Tuhan pelihara dengan luar biasa. Ya, kita kadang-kadang bersaksi. Saya seringkali bersaksi. Dulu masih kecil saya, heran saya kepada mama saya. Ya, masih saya kami percaya kepada Tuhan tahun 75 baru bapak saya menerima
penginjilan 75, 76, 79 saya baru terpanggil juga, saudara-saudara. Saya melihat ya masih SD, saya sudah kelas 6. Saya lihat mama saya asal datang penginjil potong ayam. Kami potong ayam itu pun nanti kalau ada yang sakit atau kalau sudah tahun baru. Tapi mama saya ketika datang penginjil potong ayam, tidak segan-segan potong ayam. Kadang-kadang tinggal itu pun itu dipotongnya. Dalam hati saya, ngapainlah mama saya ini. Ya, setiap datang hamba Tuhan, kadang-kadang uang sekolah kita ditahan, belum ada uang sekolahmu. Tapi kalau menyalam sama hamba Tuhan selalu ada. Sedikit berontak hati kita. Tapi kita lihat hasilnya. Setiap dia berikan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, semakin diberkati Tuhan, gak habis-habisnya. Dan saudara bisa saksikan sampai sekarang, ya, orang tua saya gak punya gaji, gak punya apa-apa, tapi selalu ada jalannya. Kalau gak dari anak yang satu, ada ini lagi, dan terus sampai sekarang. Usianya sudah 84 tahun. Ya, mertua saya juga begitu. Ya, mungkin kalian yang dekat dengan mertua, kalian ingat masih kecil, ingat, loh uang sekolah saya mah nggak ada, tapi untuk beri sama hamba Tuhan ada. Ngasih sama pekerjaan Tuhan selalu ada. Saya kok enggak? Kadang-kadang ngapainlah begitu? Ya, tapi kita lihat hasilnya. Apa yang diberikan dulu dituai di masa tuanya. Bahkan kita sekarang ini tuai juga dari apa yang diberikan oleh orang tua kita. Abraham hidup sampai anak-anaknya karena diingat Tuhan janji Abraham kepadanya. Kadang Yakub dan Israel berulah, bangsa Israel pun keturunannya berubah. Tapi Tuhan bilang, karena aku ingat Abraham, ku ingat kesungguhan Abraham mengikutku, maka enggak sampai hati Tuhan menelantarkan anak-anaknya sampai sekarang. Kalau kita Bapak yang baik, apa yang kita taburkan itu anak-anak kita menikmati. Makanya anak-anak jangan pernah cemburu kalau untuk anak orang tua kita sangat peduli untuk pekerjaan Tuhan. Kita yang menuai nanti. Nah, ini yang dilakukan oleh janda sarpat ini. Gak habis-habisnya. Semakin diberi semakin terus ada habis-habisnya, terus ada. Karena janda sarpat ini hidup dari kekayaan dari Allah. Elia ingin menunjukkan kekayaan Allah itu mencukupkan dia terus menerus sampai lepas dari kekeringan itu. Ya, ini yang ketiga, saudara-saudara. Jadi kekayaan Allah memenuhi keperluan kita. Pertama, jangan bergantung, supaya jangan bergantung kita kepada harta kita. Yang kedua, supaya jangan tinggi hati. Yang ketiga, supaya belajar kita membagi. Ya, belajar membagi. Jemaat yang kikir satu saat hidupnya pun terancam. Ya, jemaat yang gak peduli untuk pekerjaan Tuhan, hanya untuk dirinya aja, untuk dirinya saja. Satu saat dirinya pun akan habis. Banyak juga. Ya, saudara, kita lihat, saya juga sangat melihat di zaman bapak saya ada dari keluarga kami sangat kikir untuk pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang justru dilarangnya. Ngapain kau gitu-gitu? Ada abang bapak saya, bapak tua saya panggil. Dia kadang-kadang kritik juga, kau jangan gitu, ingat anakmu. Toh nggak berhasil. Sampai hari ini semua habis-habisan. Ya, ada orang begitu. Tapi setiap kita membagi untuk pekerjaan Tuhan, ya, mendahulukan pekerjaan Tuhan seperti Elia tadi. Elia bilang, kasih dulu samaku, setelah itu samamu dan sama anakmu. Kalau dia nggak percaya kekayaan dari Tuhan, pasti kenyang dulu aku, kalau ada sisanya baru ku kasih samamu. Ya, dia enggak. Dia lakukan, saudara-saudara. Dia berikan lebih dahulu kepada Elia, baru diberikan kepada anak-anaknya dan kepadanya. Gak pernah habis-habisnya. Ya, ini yang ketiga, saudara-saudara sekalian. Ya, supaya kita belajar untuk memberi, Sulit kalau mulai sekarang saudara nggak lakukan. Ya, bagi kita yang selalu sudah diajari, bagi kita hak Tuhan harus kita ingat. Ada perpuluhan, ada korban khusus, belum kolekte, belum yang lain lagi.
Banyak kali kita harus memberi. Dan dengan memberilah kita tidak pernah habis-habisnya, saudara-saudara sekalian. Ya, jangan kita kikir. Apalagi di masa krisis sekarang. Ya, ketika terjadi krisis di zaman Israel juga, ya, terjadi krisis kekeringan. Tuhan berkata, kalian hanya sibuk urusan kalian, tapi rumah Tuhan terabaikan. Banyak kalian menabur, tapi enggak menuai. Coba dicari ayat itu, di mana itu, saudara-saudara. Tapi sekarang pergi bangun bait Allah. Kalian akan dicukupkan oleh Tuhan di masa krisis. Mari percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ini kita nanti di masa-masa sukar. Kalau saudara nggak peduli pekerjaan Tuhan, hidup kita terancam. Ya, coba dicari saudara-saudara. Perjanjian Lama kitab Hagai. Orang Israel juga begitu. Di masa krisis, belum waktunya, masih belum cukup uang saya untuk kasih Tuhan. Nunggu kaya dulu saya. Ya, nunggu cukup dulu kepada saya. Lalu Tuhan katakan, hidup kalian banyak kalian tabur, tapi hasilnya, ya, Hagai, saudara-saudara, kita temukan dulu nih. Ya, mari, banyak mereka menabur tapi membawa hasil sedikit. Coba kita baca ini pasal 1 ya. Ya, kita lihat ini ayat yang kedua mulai ya. Hagai 1 mulai ayat 2, kita baca 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Jadi mereka hanya sibuk, berkat-berkat hanya untuk daging, kesenangan daging, kesukaannya. Rumah Tuhan tidak peduli. Ayat 5, 1, 2, 3. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tetap sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Coba, gak peduli, gak mau peduli untuk pekerjaan Tuhan. Selalu untuk dirinya, terus untuk dirinya. Makanya sangat susah. Kalau hanya untuk diri kita, kita sedang memberi untuk pundi-pundi yang berlubang. Itulah yang dialami Lot, pundi-pundi yang berlubang, habis semua. Tapi Tuhan katakan begini lagi, dilanjutkan ya, ayat 7, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Terus, kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Terus, oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang telah menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Saya selalu lihat ini, saudara-saudara sekalian. Ya, tetapi Tuhan akan mengatakan ketika bangsa ini mulai melakukan pekerjaan Tuhan, mulai mereka bertambah diberkati oleh Tuhan. Hari ini, ya, ini kita perhatikan. Jangan pernah hanya untuk diri kita sendiri, gak peduli untuk pekerjaan Tuhan. Ya, gak peduli, makanya habis semuanya. Ada sedikit berkat, habis pundi-pundi lubang. Dimakan gak kenyang-kenyang juga, dibelanjakan gak puas-puas juga. Ya, selalu demikian saudara-saudara sekalian. Tetapi Tuhan katakan ketika mereka lakukan itu, Tuhan akan memberkati mereka, saudara-saudara. Tidak lama kemudian
Di ayat selanjutnya mereka diberkati oleh Tuhan. Ya, kita lewati ya. Demikian ayat yang pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Bangsa ini nanti hidup dari kekayaan Allah. Pasal 2 ayat 8. 1, 2, 3. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang yang indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Lanjut ayat 9. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Coba. Jadi selama ini bangsa Israel hanya hidup terus untuk dirinya sendiri, untuk diri sendiri. Tapi ketika mulai mereka tergerak untuk membangun pekerjaan Tuhan, peduli untuk rumah Tuhan, Tuhan katakan akan kugoncangkan, dari manapun akan kugoncangkan, sehingga rumah Tuhan itu dibangun bukan dari kekayaan kalian, bukan dari kekuatan kalian, tapi dari kekayaan dari Allah. Ayatnya membilang, Tuhan katakan tadi ayat 8, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga bangsa barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa itu datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan. Niat kita, setiap kita tergerak untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan lebih tergerak lagi menggoncangkan hati siapapun. Dan betul, bangsa Israel diberkati dengan luar biasa. Bangunan rumah Tuhan dibangun dengan indah karena kekayaan dari Tuhan, saudara-saudara. Jadi hari ini 3 ini yang ingin kami sampaikan kepada kita semua. Tuhan mencukupkan segala keperluan kita dari kekayaannya. Jangan pernah bergantung kepada apa yang kita miliki. Mungkin kita memperkirakan, oh berkat saya luar biasa. Jangan pernah bergantung hidup kita dari situ. Bergantunglah kepada Tuhan. Yang kedua, jangan pernah tinggi hati. Jangan pernah tinggi hati. Semakin rendah hati kita, berkat dikasih Tuhan untuk dinikmati. Dan yang ketiga, ketika kita diberkati oleh Tuhan, belajar membagi seperti janda Sarfat, ya, membagi kepada Elia pekerjaan Tuhan. Hidupnya nggak habis-habisan, segala yang ada nggak pernah berakhir. Demikian juga kalau kita peduli untuk pekerjaan Tuhan, bisa kita lewati kesulitan, kekeringan yang akan terjadi di hari-hari ini ketika kita andalkan Tuhan. Belajar berbagi. Semakin kita berbagi, gak pernah habis-habisnya berkat Tuhan. Selalu mengalir. Sampai satu saat ketika dunia ini gak sanggup lagi menjamin hidup kita, kita akan dibawa oleh Tuhan ke tempat pengasingan. Kita diasingkan, kita disingkirkan. 3,5 tahun kita tanpa menuai, tanpa menabur. Kita hidup dari kekayaan Tuhan. Saat antikristus mulai merajalela, jangan sampai kita masuk di zaman antikristus. Jangan harapan kita ke sana. Jangan saudara selalu bingung, aduh nanti antikristus. Harapan kita tidak masuk ke sana. Sebelum masuk antikristus, kita pastikan kita sudah diangkat, kita sudah disingkirkan. Kita disingkirkan. Tempat pemeliharaan itu nggak tahu kita kemana itu. Tapi bagaimana jalannya ke sana? Apa yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Ya, apa yang kita berbuat untuk pekerjaan Tuhan, gak pernah satu pun hilang. Pasti Tuhan akan lindungi kita. Terakhir, Wahyu pasal 12, satu saat terjadi kekeringan besar di dunia, yaitu di zaman antikristus. Tapi sebelum zaman itu kita sudah masuk, disingkirkan oleh Tuhan, ya, ke padang belantara. Dan setelah itu nanti kita akan masuk pesta nikah anak domba Allah. Pasal 12 dari Wahyu, saudara-saudara, kita akan dipelihara di sana. Ya, pasal 12 dari Wahyu, kita baca ayat ini, ayat yang ke-11, ya, 11, ayat 13 dan 14. Wahyu 12 ayat 13 kita baca 1, 2, 3. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. 14.
Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempat di padang gurun, di mana dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, 3,5 masa, 3,5 tahun kita dipelihara Tuhan. Segala sesuatu kalau kita di zaman antikristus tidak ada gunanya lagi. Harta kita, apapun yang kita miliki, kalau sudah di zaman antikristus habis semuanya. Arah tujuan kita sebelum zaman antikristus, kita sudah terbang. Kita sudah terbang dengan kekuatan 2 sayap burung nasar. Ya, 2 sayap burung nasar kita butuhkan. Untuk suatu saat kita terbang. Tanpa 2 sayap burung nasar, kekayaan kita nggak bisa ke sana. Yang bisa ke sana 2 sayap burung nasar, saudara-saudara. Apa itu 2 sayap burung nasar? Perjuangan kita dengan kekuatan firman dan Roh Kudus yang kita praktekkan dalam hidup kita. Roh Kudus, setiap Roh Kudus menggerakkan hati kita mulai sekarang. Roh Kudus menggerakkan hati kita. Menggerakkan, kita latih Roh Kudus memimpin kita. Kita latih Roh Kudus memimpin kita. Kita latih hidup kita turuti firman. Itu sayap. Kalau sekarang ini kita turuti firman, besok sayap itu yang membawa kita ke tempat pemeliharaan itu. Kita taat kepada tuntunan Roh Kudus. Roh Kuduslah nanti akan membawa kita ke tempat pemeliharaan itu. Hari ini hiduplah kita dari kekayaan Allah. Ya, jangan bergantung kepada perkara dunia. Tetap rendah hati. Yang ketiga, belajar berbagi, belajar memberi, memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama, sehingga satu saat apa yang kita beri akan kita tuai. Ini kami sampaikan, Tuhan memberkati kita semua. Pemain musik datang ke depan, kita akan membawa pujian kita kepada Tuhan. Tuhan kita yang hidup, dari segala kekayaannya Dia mencukupkan bagi kita, untuk kita selalu berharap kepada kekayaan dari Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Kita percaya, kita undang Tuhan yang selalu menolong hidup kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Kita naikkan pujian ini, bangkit berdiri semuanya dengan berseru kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup menolong hidup kita semuanya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Buka hatimu, minta kepada Tuhan. Harta dari Tuhan itu menjamin hidup kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan bukan akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati,
Tuhan penyembuhku, Tuhan pulihku. Dari atas katakan Engkau Tuhan yang setia. Pengakuan kita, Tuhan setia. Kekayaannya memenuhi keperluan kita. Haleluya. Engkau Tuhan sandaranku. Kami berharap kepada-Mu Tuhan. Berharap pada angkat tangan-Mu satu-satu. Satu-satunya yang satu-satunya yang saya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penuh. Sekali lagi satu-satunya, satu-satunya. Haleluya. Semua berharap kepada Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Kepadamu kami berharap. Haleluya, haleluya, haleluya. Kepadamu Tuhan yang mampu kami melewati segala krisis di dunia ini, masa-masa yang sukar di dunia. Kekayaan-Mu memelihara kami. Keadaan dunia semakin krisis, tetapi kami percaya Tuhan, kekayaan-Mu sanggup mencukupkan kebutuhan kami. Kami berharap kepada-Mu. Kami bergantung kepada kekayaan Allah. Kami belajar rendah hati. Kami belajar membagi sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kami hidup dari kekayaan-Mu. Setiap saat kami hidup dari pemberian Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan, sesuai dengan janji-Mu.
Dunia ini semakin sukar, akhir zaman di masa yang sukar. Tapi di masa yang sukar ini Engkau kami andalkan. Kepadamu kami berharap ya Tuhan. Engkau pelihara kami dari kekayaan-Mu. Segala kebutuhan kami setiap hari sepanjang umur hidup kami. Engkau tidak berhabis-habisnya untuk memelihara kami. Selalu baru setiap pagi berkat-Mu tak berkesudahan. Berkat-Mu bagi kami Tuhan. Belajar kami untuk mengandalkan Tuhan. Belajar kami makin rendah hati menikmati berkat Tuhan. Sampai kami belajar berbagi. Makin mengutamakan Tuhan, mengutamakan pekerjaan Tuhan. Maka tidak habis-habisnya, tidak henti-hentinya berkat-Mu bagi kami. Kepada kamilah firman-Mu siang hari ini. Setiap kami yang percaya terhadap firman-Mu, kami dicukupkan, kami dilepaskan dari kekhawatiran. Karena kami hidup dari kekayaan dari Tuhan. Hari ini kalau kami ada khawatir untuk hari ini, untuk hari esok, Engkau lepaskan kami Tuhan. Karena kami hidup, kami percaya kekayaan Tuhan memenuhi kami. Jika datang kami dengan kekurangan kami, ampuni kami. Karena kami tidak dekat dengan Engkau Tuhan. Ketika kami berkekurangan itu membuktikan kami tidak dekat dari Tuhan. Kalau kami perbaiki hubungan kami dengan Tuhan, pasti Engkau pelihara kami Tuhan. Engkau lepaskan kami dari kemiskinan kami, supaya kami makin dekat kepadamu Tuhan. Kami bersyukur siang ini firman-Mu sudah memberkati kami Tuhan. Engkau menolong kami. Jika hari ini kami datang dengan persoalan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kami, masalah kesehatan kami, ekonomi kami, keluarga kami, anak-anak kami, kepadamu lah kami arahkan pandangan kami. Kami mengandalkan Tuhan dan kami berseru kepada Tuhan. Untuk masalah-masalah ini kami letakkan di dalam kaki Tuhan. Engkau menyelesaikan bagi kami. Jika ada sakit penyakit, apapun membuat kami sakit penyakit, apapun jenis sakit penyakit kami, Engkau dokter di atas segala dokter. Kami tolak kuasa penyakit, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan Tuhan. Dengan darah-Mu Engkau sudah mengampuni segala dosa kami, sehingga tidak terhalang kesembuhan bagi kami Tuhan. Berkat-Mu berlimpah bagi kami, berkecukupan untuk kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami akan memberikan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita. Kita memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Ku bersyukur. Kita berikan persembahan kita. Ku bersyukur. Ibadah kita tetap sebagaimana biasa. Hari Rabu kebaktian doa. Hari Jumat kebaktian PA. Sabtu kebaktian pemuda remaja. Kita berikan persembahan kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti. Amin. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Semua bangkit berdiri. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Amin. Haleluya. Ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan dari atas lagi, banyak yang Kau perbuat Tuhan dalam hidupku. Banyak yang, amin. Sungguh kami akui Tuhan, hidup ini hanya karena pemurahan. Engkau nyatakan mujizat-Mu, pelihara kami Tuhan. Sangat indahmu terjadi di hidup. Katakan Bapa mengerti segala yang ku perlu. Bapa yang, terima kasih Tuhan. Engkau tahu apa yang kami perlukan. Yang kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Angkat tanganmu, ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur Haleluya, buat kasih setia di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa, di masa yang sukar ini, sungguh kami dipelihara dari kekayaan Tuhan. Di masa-masa sulit ini Tuhan, kepadamu-lah kami arahkan pandangan kami. Semakin kami berharap kepada Tuhan, semakin hidup kami dipuaskan, dicukupkan. Sampai kami merendahkan diri, kami belajar berbagi, itu kata firman-Mu. Siang hari ini firman-Mu digenapkan dalam hidup kami Tuhan. Pakailah kami semua bukan hanya untuk mendengar, tapi untuk mempraktikkan firman-Mu di dalam hidup kami. Apapun kesukaran terjadi di tengah-tengah dunia ini, makin dekat kami kepadamu, sehingga kami mampu melewatinya dengan penuh syukur. Sampai satu saat Engkau bawa kami Tuhan ke tempat pengasingan itu. Di sana kami dipelihara Tuhan. Di zaman antikristus kami lewati. Setelah itu kami bertemu dengan Engkau mempelai pria surga. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari Engkau jagai kami, Engkau pelihara kami. Bahkan sepanjang minggu ini, jauhkan kami dari mara bahaya, dari tangan jahat, dari kecelakaan. Lindungi kami Tuhan dari maut. Kami boleh hidup sehat, kami boleh melayani Engkau, mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang tidak bisa hadir siang ini, di rumah mereka dimanapun mereka berada, ulurkanlah tangan-Mu menjangkau setiap pergumulan mereka. Bahkan kami yang hadir siang hari ini, berkat-Mu kepada kami, jasmani rohani Tuhan, berkati kami. Semua persembahan kami, kehadiran kami, pengorbanan kami, balaskan berlipat kali ganda. Tuhan Yesus, kami berdoa buat sanak saudara, famili kami yang belum bertobat, tidak jemu-jemu, kami berdoa untuk pertobatan mereka. Mereka bertobat dan mereka diselamatkan. Utus para hamba-Mu supaya mereka mendengarkan Injil ya Tuhan. Engkau juga berkati gereja kami, kami bernaung di GPT, berkati pemimpin, terutama untuk memilih calon ketua umum, tunjukkan yang terbaik sesuai dengan janji-Mu. Berkati negara ini, di negara ini kami boleh beribadah. Semua yang pemimpin di negara ini datangnya dari Tuhan. Engkau berikan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kepada-Mu.
Hari ini kami datang di rumah Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Jasmani rohani Engkau berkati kami Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kami memuji, kami memuji kebesaran. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bersama kita katakan amin. Sekian ibadah Tuhan pada kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam.